Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri Susino SPD. Saya merupakan guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 13 Lebong, tepatnya di Desa Sukadatang, Kecamatan Tubai, Kabupaten Lebong. Saya merupakan perwakilan dari SMP Negeri 13 Lebong dalam lomba video pembelajaran di Kabupaten Lebong dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Guru Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Baiklah, di sini sebelum kita memulai pembelajaran, kita ketua kelas boleh dipimpin doanya. Oke. Sudah berdoa, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Alhamdulillah kalian hadir semua. Anak-anak Bapak sekalian, setelah kita berdoa tadi, gimana perasaan kalian dan apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik. Untuk kabarnya, Bapak rasa baik-baik semua. Di sini sudah Bapak lihat secara melihat langsung. Ini kalian sudah segar semua kayaknya. Sudah siapkah belajar? Siap? Ada yang siap, ada yang belum? Oke, kalau belum, kita hari ini akan ada ice breaking yang mana di sini akan melatih konsentrasi kalian. Gimana kalian untuk meraih kesiapan belajar hari ini menjadi lebih semangat. Ini ada Bapak punya games. Nah, jadi gamesnya itu adalah kalian mengikuti apa yang Bapak lakukan dan kalian tidak boleh mengikuti apa yang Bapak katakan. Jadi, kalau Bapak bergerak, kalian boleh mengikuti gerakan Bapak. Namun jikalau Bapak mengatakan, kalian pejamkan mata, berarti kalian tidak boleh mengikuti apa yang Bapak katakan. Bagaimana? Batas ini sudah paham? Ya, nanti gamesnya, kalau misalnya Bapak bilang kalian harus mengikuti kata Bapak, berarti kalian nggak boleh mengikuti kalau Bapak yang berkata, tapi dengan gerakan Bapak kalian boleh mengikuti. Ya, kalau sudah paham, kita akan melakukan. Dengan hitungan ketiga, kita akan mulai konsentrasi. Baiklah, kalau sudah siap belajar, Bapak akan memperkenalkan kalian mengenai rokok. Ada yang udah tahu pengertian rokok? Ya, itu salah satu contoh rokok yang dijual di warung atau di toko. Di sini Bapak akan menjelaskan, rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar. Nah, jadi tembakau yang dibakar, dihisap atau dihirup itu termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya. Nah, ini dapat menghasilkan zat yang namanya nikotin tar dan lain-lain. Nah, itulah yang disebut dengan rokok. Padahal udah tahu berbahaya nih. Sekarang kita tanya, mengapa sih udah tahu berbahaya tapi orang masih mau ngerokok aja kayak gitu? Nah, alasannya ini nih. Alasan yang pertama adalah tuntutan sosial, yaitu ditawari teman-teman sebaya atau masa yang tidak enak menolaknya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah ditawari, kita tidak enak menolaknya lagi, jadi kita melakukan untuk merokok. Yang kedua, ingin terlihat keren dan atau lebih dewasa. Yang ketiga, sebagai bentuk perlawanan terhadap lingkungan, keluarga dan orang tua jikalau ada masalah. Yang keempat, melihat kebiasaan orang terdekat. Ini pembiasaan dari lingkungan sekitar, melihat orang tua, kakak, atau orang-orang lain yang merokok sehingga kita mau juga untuk merokok. Yang kelima, sebagai pelarian untuk melepas penat. Nah, jadi kadang-kadang orang kalau ada masalah itu dilepaskan dengan rokok kayak gitu. Nah, entah mengapa sugestinya kalau ada masalah, kalau sudah merokok itu sudah lebih tenang. Selanjutnya, iseng atau sekedar penasaran dengan rasanya. Ini adalah perokok pemula yang biasanya dilakukan pada saat mereka mau coba-coba untuk merokok. Yang selanjutnya, ingin menurunkan berat badan. Ini adalah salah satu bentuk diet yang mereka mungkin, yang kalau dengan merokok mereka akan turun berat badan. Yang 8, tidak tahu isi kandungan rokok dan dampak buruk. Ini kayaknya mereka yang takut banget nih sama bungkus rokok. Pada saat melihat bungkusnya aja mereka nggak pernah baca, tapi mereka takut aja, dengan gambar aja mereka takut. Nah, jadi mereka itu kadang-kadang tidak tahu kandungannya dan masa bodoh dengan kandungannya sehingga mereka tidak peduli dan maunya merokok. Faktanya, sekitar 1 dari 10 anak berusia 10-18 tahun di Indonesia saat ini adalah perokok. Nah, juga untuk global, kita termasuk perokok remaja yang tinggi di dunia. Selanjutnya, di usia 13-15 tahun, lebih dari 40% pelajar di Indonesia itu sudah merokok. Ini survei dilakukan oleh Pemuda Global di tahun 2019. Nah, jadi jangan sampai kita salah satu dari orang-orang yang 40% itu. Bapak yakin dan percaya anak-anak Bapak belum ada yang merokok. Benar ya? Belum ya?
seberapa bahaya sih rokok sehingga orang-orang pada jangan ngerokok, nimbul penyakit ini, nimbul penyakit itu. Nah, kita akan bahas kandungan apa saja yang ada di dalam rokok. Kandungan terbesar dalam rokok adalah nikotin. Ini salah satu jenis pestisida. Pestisida itu kayak racun ya, anak-anak ya kalau nggak tahu. Selanjutnya ada tar. Tar ini salah satu bahan untuk membuat bahan pengeras jalan. Nah, itu kayak bahan-bahan aspal, itu salah satunya adalah zat yang namanya tar. Sehingga kita sama saja mengkonsumsi bahan pengeras aspal kalau kita merokok. Selanjutnya, kandungan bahan rokok adalah aseton. Ini bahan penghapus cat. Nah, jadi kalau kita kayak thinner itu ya, salah satu bentuk pembentuknya adalah dari bahan penghapus cat itu ada dalam kandungan rokok. Yang keempat, ada metanol, bahan bakar roket. Nah, jadi bahan bakar roket yang kalau orang mau ngorbit itu kayak roketnya bus kayak gitu. Nah, jadi itu salah satu kalau kita merokok bahannya itu sama kayak gitu. Yang selanjutnya ada napitilamin, yang itu bahan penyebab kanker. Terus napitalanin adalah kapur barus. Kapur barus itu juga salah satu zat yang dihasilkan pada saat kita merokok. Yang selanjutnya ada karbon monoksida, gas beracun yang keluar dari knalpot. Itulah mengapa kalau misalnya merokok kita dekat orang merokok kita jadi sesak. Karena yang kita hirup adalah salah satunya karbon monoksida, sehingga kita akan mengganggu pernafasan kita. Yang selanjutnya adalah kadmium, bahan penyebab kanker. Yang selanjutnya adalah piren, bahan penyebab kanker juga. Nah, jadi dalam kandungan rokok ada 3 bahan penyebab kanker yang utama. Selanjutnya, kalau sudah tahu bahan rokok, kita akan melihat bahaya rokok. Di sini Bapak akan menyebutkan sekitar 8 bahaya merokok bagi remaja yang perlu diwaspadai. Yang pertama adalah risiko penyakit jantung dan stroke. Bapak rasa kalian sudah tahu semua, stroke itu penyakit kayak mana, jantung kayak mana. Yang kedua, mengganggu kebugaran fisik, detak jantung menjadi lebih cepat, meningkatkan risiko kanker paru-paru, sering sesak nafas, berpotensi melakukan perilaku berisiko. Ini seperti kalau misalnya kalian nggak ada uang untuk merokok, biasanya kalian mencuri atau kalian nakal kayak gitu untuk mendapatkan uang. Karena memang kalau sudah merokok dan candu, kita akan mengesampingkan akal sehat kita untuk mendapatkan hal yang kita inginkan. Yang selanjutnya ada mengandung berbagai penyakit bau badan yang mengganggu penampilan. Nah, ini salah satu gangguan merokok atau bahaya merokok yang perlu diwaspadai oleh remaja. Selanjutnya, kalau untuk belajar, sisi apa sih Pak yang berbahaya kalau merokok? Di sini untuk belajar sendiri, perubahan perilaku anak merokok ini dapat dilihat seperti kurang fokus pada saat belajar, gangguan belajar, gangguan daya tangkap, energi kalian untuk belajar menurun seperti mengantuk, depresi ringan dan lain-lain. Jadi Bapak wanti-wanti nih, jangan tuh hari ini dia tuh udah merokok kayak gitu. Nah, ada yang mengantuk di sini? Ya, semuanya segar ya, masih semangat semua untuk mengikuti materi kita pada hari ini. Terus, anak-anak sudah tahu belum kalau misalnya ngerokok itu ada langkah-langkah untuk berhenti? Ya, ada yang tahu, ada yang belum. Nah, jadi sini Bapak akan menjelaskan langkah-langkah utama untuk berhenti merokok. Yang pertama, mulai menjawab pertanyaan mengapa saya ingin berhenti. Jadi kalian harus memiliki alasan yang tepat dan bukan menyalahkan orang lain. Alasan yang kalian buat sendiri untuk benar-benar berhenti merokok. Yang kedua, buatlah daftar risiko bahaya merokok jikalau Anda terus merokok. Jadi risiko bahaya itu kalian tulis di kamar atau di rumah yang kalian tempel, ini bahaya jikalau saya merokok. Yang ketiga, cermati pola dan waktunya kapan muncul hasrat untuk merokok. Nah, jadi biasanya sudah makan itu mau banget ya untuk merokok, masam kalau kata orang. Nah, jadi di sana kalian bisa berperan untuk menguranginya, misal dengan memakan hal-hal lain yang mungkin bisa menggantikan rokok. Yang keempat, buat target waktu kapan Anda akan benar-benar berhenti. Ini adalah sejalan dengan bahwa perokok tidak bisa langsung hari ini mau berhenti, hari ini tidak merokok lagi. Tapi biasanya mereka akan berangsur dari waktu ke waktu, mengurangi atau bahkan berhenti dengan sendirinya pada saat kalian sudah tidak mau merokok lagi. Yang selanjutnya adalah bergabung dengan komunitas gaya hidup sehat. Tentu banyak banget dari orang-orang kita atau tetangga yang memang hidup sehat tanpa rokok kayak gitu. Nah, jadi kita harus mulai bertanya sama mereka, gimana sih Pak kalau nggak ada rokok?
merokok kayak gitu, bisa nggak? Terus terganggu nggak kehidupan, atau memang cara berhentinya gimana menurut Bapak? Yang ketujuh adalah kalian meminta dukungan orang-orang sekitar. Ini support by system atau sistem keluarga, sistem pertemanan dan lain-lain. Nah, dengan minta dukungan ini kalian akan termotivasi lebih untuk berhenti ngerokok. Dan selanjutnya yang paling utama adalah niat kalian untuk berhenti itu benar-benar niat atau cuma niat-niatan kayak gitu. Jadi, niatkan benar-benar bahwa kalian ingin berhenti merokok dan berhenti untuk mendekati rokok, sehingga kalian bisa konsisten dengan niat dan arah kalian untuk benar-benar berhenti merokok. Jadi kalau sudah niat full 100%, Bapak rasa kalian akan berhenti merokok dengan sendiri. Terus Pak, jikalau kita berhenti merokok, apa saja sih reward atau hadiah yang akan didapat untuk tubuh kita? Yang pertama, 6 jam semenjak kalian berhenti merokok, denyut nadi dan tekanan darah menjadi normal. Itu 6 jam aja ya, kalian berhenti dari perokok aktif, kalian berhenti merokok, terus 6 jam itu kalian denyut nadi dan tekanan darah menjadi normal. Yang kedua, 12 jam setelah merokok, setelah berhenti merokok maksudnya, karbon dioksida meninggalkan darah dalam pernapasan. Jadi karbon dioksida udah mulai bersih di dalam pernapasan kita. Yang ketiga, 1 hari setelah kalian berhenti merokok adalah risiko serangan jantung itu menjadi menurun. Dan selanjutnya, gimana Pak kalau lama gitu? 5-10 tahun, jika kalian berhenti merokok, maka faktor risiko untuk terkena stroke menjadi lebih rendah. Sedangkan untuk 10-15 tahun berhenti merokok, kalian sehat sedia kala seperti orang yang tidak pernah merokok. Selanjutnya, jika kalian misalnya datang ke tempat-tempat umum, pernah nggak kalian melihat tulisan kayak area dilarang merokok gitu, atau no smoking in this area gitu. Nah, itu salah satu bentuk dari program pemerintah, yaitu KTR, yaitu kawasan tanpa rokok. Ini digagas di PP tahun 2022 dengan nomor PP 109. Nah, jadi di PP ini kalian tidak boleh merokok, atau semua orang di Indonesia ini tidak boleh merokok di dalam fasilitas kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, dan tempat kerja. Nah, jadi di tempat-tempat itu kalian atau orang lain tidak diperkenankan untuk merokok. Nah, jadi jika kalian menemukan ada misalnya orang merokok di rumah sakit kayak gitu, nah jadi kalian boleh menegur dengan mengatakan bahwa Bapak di tempat ini tidak boleh merokok karena ini salah satu tempat fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, jadi kalian bisa berimbas menyampaikan informasi ini kepada orang-orang di sekitar kita, mulai dari tetangga, keluarga dekat kita, teman-teman, dan lain-lain. Nah, jadi setelah melihat itu semua, Bapak rasa Bapak yakin kalian sudah sedikit banyak tahu ya, mulai dari bahan rokok, gimana cara berhenti tadi. Selanjutnya kita akan melihat faktanya di lapangan bahwa jikalau merokok, benar nggak apa yang Bapak katakan tadi? Yang pertama, apakah dengan merokok orang tersebut akan segar bugar? Ya, biasanya orang merokok akan gangguan segar bugarnya, kayak mereka menjadi lebih lesu, lebih capek, dan cepat lelah. Yang kedua adalah coba kalian perhatikan gigi perokok dengan kuku perokok. Biasanya mereka gigi dan kukunya menjadi lebih kuning. Terus yang selanjutnya, biasanya mereka akan sering batuk-batuk, benar nggak? Iya, benar banget. Jadi itulah fakta yang ada di lapangan bahwa memang apa yang Bapak katakan tadi sejalan yang kita temukan, bahwa memang kalau merokok berarti akan ada risiko-risiko yang akan datang di depannya. Di sini ada mau ditanyakan? Ya, kita diskusi lebih lanjut untuk rokok. Nanti kita akan buat kesimpulan-kesimpulan bersama dan mencari solusi bersama. Ya, jadi kita akan lanjutkan diskusi setelah ini. Oke? Gimana kalau sudah diskusi ini sudah luas banget ya, sudah banyak banget yang dibahas tadi, mulai dari apapun yang udah kita bahas. Nah, jadi nanti masing-masing dari kalian akan mempresentasikan hasil diskusi ini di pertemuan berikutnya. Nah, untuk hari ini Bapak rasa pelajaran kita sudah hampir berakhir. Terus untuk hari ini Bapak rasa sudah selesai. Terima kasih kalian sudah memperhatikan pelajaran dari Bapak, dan terima kasih sudah mengikuti diskusi, sudah maksimal sekali. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran dari kami sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 13 Lebong. Jikalau ada salah-salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hari Guru Nasional, dan selamat Hari Guru Nasional untuk Kabupaten Lebong dan guru-guru di seluruh Indonesia.